got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wearing that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maslahatul Musdalifah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gaya kepemimpinan berbasis kecerdasan emosional dan spiritual. Gaya kepemimpinan yang didasarkan pada EQ dan SQ berperan penting dalam membentuk berbagai gaya kepemimpinan yang efektif. Beberapa gaya kepemimpinan utama yang didasarkan pada EQ dan SQ meliputi 1. Kepemimpinan transaksional. Pemimpin transaksional berfokus pada pertukaran hubungan antara pemimpin dan pengikut. EQ dalam gaya ini digunakan untuk memahami kebutuhan karyawan dan mengelola emosi dalam mencapai hasil yang diinginkan. 2. Kepemimpinan transformasional. Pemimpin transformasional menggunakan EQ untuk memahami emosi dan memotivasi tim mereka menciptakan visi bersama yang menginspirasi perubahan dan pertumbuhan. 3. Kepemimpinan otentik. Pemimpin otentik sangat bergantung pada kesadaran diri dan transparansi yang merupakan bagian integral dari EQ. Mereka memimpin dengan cara yang jujur, terbuka, dan konsisten dengan nilai-nilai mereka. 4. Servant leadership atau kepemimpinan pelayan. Servant leadership berfokus pada melayani orang lain terlebih dahulu sebelum mencapai tujuan pribadi atau organisasi. Pemimpin dengan EQ tinggi memiliki empati dan kesadaran emosional yang memungkinkan mereka untuk melayani tim mereka dengan lebih efektif. Bagaimana seorang pemimpin dengan EQ dan SQ tinggi dapat memotivasi, menginspirasi, dan mempengaruhi tim mereka? Pemimpin dengan EQ dan SQ tinggi memiliki kemampuan yang luar biasa untuk memotivasi, menginspirasi, dan mempengaruhi tim mereka secara positif. EQ memungkinkan mereka untuk 1. Memahami emosi tim. Pemimpin yang cerdas secara emosional dapat mengenali emosi tim mereka dan meresponnya dengan cara yang mendukung produktivitas dan kesejahteraan. 2. Membangun motivasi intrinsik. Dengan kemampuan untuk menyelaraskan tujuan organisasi dengan kebutuhan emosional dan spiritual tim, pemimpin dapat membangkitkan motivasi yang lebih dalam, yang lebih kuat daripada insentif material. 3. EQ memungkinkan pemimpin untuk membimbing dengan etika dan integritas. Pemimpin dengan EQ tinggi memimpin dengan etika dan integritas, memberikan contoh yang kuat bagi tim mereka. 4. Menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan harmonis. Pemimpin ini berusaha menciptakan budaya kerja yang positif dan berkelanjutan di mana anggota tim merasa dihargai dan didukung baik secara emosional maupun spiritual. Studi kasus dalam pembahasan ini yaitu salah satu contoh pemimpin bisnis yang sukses dengan gaya kepemimpinan berbasis EQ dan SQ adalah Patrick Walujo, co-founder dan managing partner di Northstar Group, sebuah perusahaan investasi terkemuka di Asia Tenggara. Walujo dikenal karena kepemimpinannya yang menggabungkan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual dalam mengelola portofolio investasi dan memimpin perusahaan menuju keberhasilan. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi yaitu gaya kepemimpinan berbasis kecerdasan emosional atau EQ dan kecerdasan spiritual atau SQ memungkinkan pemimpin untuk memimpin dengan cara yang lebih manusiawi, etis, dan berkelanjutan. Gaya kepemimpinan seperti transformasi, otentik, dan servant leadership menekankan empati, integritas, dan tanggung jawab sosial yang membantu menciptakan tim yang lebih termotivasi, terinspirasi, dan harmonis. Studi kasus seperti Patrick Walujo menunjukkan bagaimana kepemimpinan berbasis EQ dan SQ dapat membawa kesuksesan yang signifikan tidak hanya dalam bisnis, tetapi dalam dampak sosial dan lingkungan. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.